Selanjutnya penyerahan santunan senilai 100 juta rupiah kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad Al-Firman untuk bantuan daerah terpencil ataupun binaan Islami Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad Al-Firman untuk suku Talang Mamah ataupun yang lain di bawah binaan Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad Al-Firman. Langsung. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz, Bapak PLT Gubri dan Bapak Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, baju putih siapa yang punya? Jika ada, tolong berikan. Datuk Seri Ulama Setia Negara itu gelarnya. Tausiah-tausiahnya kita nantikan. Lantunan iqamah sungguh menggugah. Isya selesai pukul 8. Ustaz Somad duduk tadi saja gagah. Lebih lagi bila tausiah di depan. Kami persilakan kepada Mukarram Ustaz sudah memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tak bernilai. Maka kita awali kaji malam ini dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis malam ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ingin kita menjadi bukan umat Nabi, maka kita pun menghormati yang muda-muda saya sayangi. Adapun orang tua-tua, pemimpin kita, semuanya kita hormati. Bapak PLT Gubernur Provinsi Riau, Bapak Haji Wan Tamrin beserta seluruh jajaran. Lalu kemudian Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Haji Arsadianto Rahman beserta seluruh jajaran. Kemudian orang tua kita, tokoh masyarakat Riau, Bapak Haji Saleh Jasid. Dari yang paling tua sampailah anak-anak hadir malam ini. Syekh Rashid hadir juga malam ini. InsyaAllah pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barakah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak raja duduk bersila. Sambil duduk makan kelapa muda. Sejak memakai jaket pemuda Pancasila, awak pun terasa jauh lebih muda. Yang saya kesalkan satu saja dalam acara ini. Kenapalah baru sekarang Bang Anto ngasih jaket ini? Kalau dari dulu dia kasih kan tak diusir orang awak kan? Allah. Tapi begitulah hidup, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang kita jatuh ke bawah, tapi rupanya mau dinaikkan ke atas puncak bukit. Ditulis nama saya besar di situ, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Masya Allah. Makanya sesudah baju muda, nama tua. Baju pemuda Pancasila, nama Atuk. Datuk itu tak mesti tua. Datuk itu artinya orang yang dihormati. Jadi saya harap jamaah jangan manggil saya Atuk, oh Atuk.
Ini semua penghormatan masyarakat Riau. Maka kita bersyukur semua dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kalau disebut pemuda Pancasila, bayangan kita preman, parkir. Tapi rupanya malam ini barulah nampak kalau pemuda Pancasila mengaji ramai, Masya Allah. Luar biasa. Kalau ada yang bertanya-tanya, mana pemuda Pancasilanya Pak Ustadz? Menyebar. Aslinya mau dibuat di dalam ini semua. Tapi rupanya kalah cepat dengan jamaah. Habis tempat duduk. Akhirnya menyebar. Ada yang di luar, ada yang di atas, ada yang di bawah. Memang begitulah semestinya. Kita tidak lagi terpisah. Kita tidak lagi membawa atribut. Kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya sudah dibeli kartu. Nih. Kartu pemuda Pancasila. Dan ini bisa juga dipakai di ATM katanya. Tak tanggung-tanggung. Duit yang diserahkan ke saya, biasanya orang kalau ngasih bantuan itu tidak disebut jumlahnya. Ustadz, ini ada cenderamata untuk Ustadz. Kenapa tak disebut? Kami takut riak Pak Ustadz. Begitu dibuka, 25.000. Tapi pemuda Pancasila langsung ditulis 100 juta. Allahu Akbar. Ini nanti akan kami bawa langsung ke Rantau Langsat. Di mana Rantau Langsat itu Pak Ustadz? Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam tak berhenti sampai di Bali. Balilas. Dari situ masuk lagi terus ke dalam. Jalan tanah, jembatan kayu. Sampailah ke Rantau Langsat. Lalu kemudian berhentikan mobil di Rantau Langsat. Naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Barulah sampai ke sebuah kampung bernama Air Bomban. Oh, sampai di Air Bomban dibuka HP, no signal. Tak ada. Jadi anak-anak suku Talang Mama pedalaman suku Melayu tua ini, mereka sebagiannya Muslim, sebagian pula masih animisme, menyembah pokok kayu, maka kemudian mereka dibuatkan pesantren. Anak-anaknya sekarang ada belajar di pesantren Darul Muqamah. Bapak Ibu yang mau mengunjungi, pergi arah ke Rumbai, belok kiri, terus saja ada Darul Muqamah. Antar ke sana. Siapa yang mau mengantar pakaian, antar. Jangan yang bekas. Yang barulah. Kalau yang bekas campakkan aja ke Sungai Siak. Belikan pakaian baru ke sana. Macam mana barunya? Macam inilah. Ada makanan, kasih makan ke sana. Nanti tanya sama pimpinan Darul Muqamah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Kiai pimpinan Darul Muqamah. Ya, kami kata Ustadz Somad disuruh menjenguk anak-anak Talang Mama di sini. Tolong keluarkan, kami mau beri bantuan, mau bawa makanan. Semuanya? Enggak, 2-3 orang aja. Bantu mereka. Kalau gajian duit itu jangan duit itu dibawa pulang semua. Tapi diserahkan pada mereka. Inilah yang akan menolong mereka. Lalu selama ini siapa yang membiayai? Alhamdulillah. Ada orang tua kita. Dilapangkan Allah rezekinya. Dan dia sekolahkan anak-anak ini gratis. Tapi jangan lupa. Mereka juga perlu makan. Perlu jajan. Perlu pakaian. Ini kita datang ke sana. Tradisi kita di Riau. Menyantuni anak yatim, fakir miskin. Pas menyambut bulan puasa. Kalau sudah bulan Sya'ban melimpah ruah. Habis itu berhenti. Disangka mereka orang miskin makan bulan Sya'ban aja. Bulan lain dia makan juga. Dia perlu sekolah. Antarkanlah ke sana. Gajian. Belikan beras 5 kilo. Minyak 1 kilo. Bawang, cabai, tomat, belacan. Masukkan ikat. Antarkan ke sana. Anak-anak bawa. Tunjukkan kepedulian. Anak-anak libur dibawa ke mall. Akhirnya dia jadi anak konsumtif. Anak-anak dibawa ke danau, ke pantai, boleh sekali-sekali, tak salah. Tapi perlu dibawa ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Bawakan dia ke panti, belakang Koki Sunda, panti Pak Yazid. Datang ke sana, hari ulang tahunnya, bawa dia ke sana, tunjukkan. Nanti anak itu bertanya, ini tempat apa nih ya? Ini tempat anak yatim. Ayahnya kemana? Mati. Jadi mereka siapa sayang? Kitalah menyayangi mereka. Oh begitu ya, iya. Kalau kau sayang sama aku, ikut cakapku. Kalau tidak, kau pun kutinggalkan juga sini nanti.
Insya Allah balik dari situ sayang dia kepada bapak ibu. Inilah judul kita, menjaga amanah. Ini harus dijaga. Apa dia amanah dijaga? Amanah hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga. Tadi saya di rumah, mohon maaf, sempat suuzon juga. Ini nampaknya PP buat acara paling 3 sop selesai ini. Tak lama-lama ceramah kultum aja habis lah ini. Rupanya melimpah ruah. Tadi saya tanya Bang Anto, berapa jumlahnya nih Bang? 5.000 Ustaz. 5.000, kalau tak percaya hitunglah sendiri. 5.000 nih, sampai keluar sana. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amanah ini harus kita jaga. Apa saja amanah ini? Amanah ini banyak, semua nikmat ini amanah. Tapi kalau kita bicarakan amanah malam ini tak selesai. Maka saya ringkaskan 5 amanah saja yang akan kita bahas malam ini insya Allah. Kenapa Ustaz pilih 5? Ini penting juga masalah jari-jari sekarang nih jadi. Kalau begini kan tak masuk nomor calon paslon. Itu makanya 5. Mana ada nomor 5 kan? Itu maka saya pakai nomor 5. Yang pertama, apa dia? Yang pertama amanah yang mesti kita jaga adalah amanah umur. Umur nih mesti kita jaga. Alhamdulillah saya sekarang berumur 27 tahun. Yang ngomong begitu bukan saya, HP Samsung. Beberapa kawan selfie Ustaz, saya tengok 27 katanya. Mantap juga HP ente ini saya bilang. Tahu dia kejujuran. Masya Allah. Umur ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kemana umur kau habiskan? Siang 12 jam, malam 12 jam, siang malam 24 jam, bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam mesti tidur kata dokter. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 5 jam masuk kantor, jam 8 pagi masuk, jam 4 sore pulang. Cek log pagi, terima kasih. Cek log sore, terima kasih. Tinggal 8 jam. Kemana yang 8 jam ini? Ini akan diminta tanggung jawab. Kemana 8 jam yang sisa ini? Twitter, BBM, WhatsApp, browsing, launching, mancing. Abad Kejayaan, Joda Akbar, Upin Ipin. Tapi malam ini Alhamdulillah, mati kita malam ini, ditanya malaikat, kemana umur kau habiskan malam ini? Kami pengajian. Di mana? Di gedung olahraga. Ada kalian main bola situ? Tak ada. Mengaji kami di sana. Siapa yang membuat acara? Pemuda Pancasila. Masya Allah. Masuk iklan 1 kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini umur nih mesti dipakai. Kalau tidak kita tak tahu entah kemana. Tanya orang-orang tua kita ini. Tanya Haji Wan Tamrin. Tanya Pak Jenderal, Pak Saleh Jasid. Kemana umur Bapak selama ini? Mereka, andai saya seumur mereka, belum tentu saya bisa datang hadir majlis macam ini. Mungkin saya duduk aja di rumah menunggu malaikat maut datang. Tapi mereka semangatnya, semangat. Memang kalau acara pemuda Pancasila ini muda kita balik. Muda semuanya. Jadi ternyata muda itu bukan umur, tapi semangat yang ada di dalam. Kadang mahasiswa masih muda. Ada mahasiswa masih muda. Umur paling 18 tahun. Tapi gaya macam atuk-atuk mau mati. Gaya gontai, lunglai. Sini. Semester berapa ente? Semester berapa? 14 Pak Ustaz. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Malam ini kita bangkit muda semuanya. Yang tua-tua pun terasa muda balik. Keluar dari gor nih baru tua balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini umur nih mesti. Umur ini. Umur. Jangan terlalu takut dengan ponis tua. Karena tua itu adalah resiko. Berani muda, berani tua. Berani hidup, berani mati. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko cantik adalah keriput. Betul? Ini sekarang perempuan banyak takut keriput. Akhirnya tiap hari menengok muka. Oh, asal nampak keriput sedikit tarik ke atas. Bodak, Kelly 3 inci. Asal acara panas risau. Kenapa risau? Luntur. Ustadz ini menyindir ya? Enggak, saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir.
Kalaulah menyindir tentu dari tadi saya memandang ke bawah, mana ada saya pandang. Tak tahu saya mana yang luntur, mana yang tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara ini yang membuat pemuda Pancasila, tapi aturan yang ada di dalam aturan Islami. Kenapa demikian? Tak bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Masya Allah. Karena Pancasila diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang menyusunnya para ulama kita, ketuhanan yang Maha Esa, Tunggal, Esa tak berbilang, Qul huwallahu ahad. Itulah yang diajarkan pada kita, ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini semua adalah ajaran agama kita. Kita mendirikan bangsa ini atas dasar apa? Teriakan mereka, Allahu Akbar. Teriakan itulah yang membuat Belanda itu tunggang langgang lintang pukang. Tapi orang kita ini inilah, setelah Belanda pergi tetap juga dia buat minum apa? Terong Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur nih mesti kita jaga betul. Kalau tidak tak tahu entah kemana saja perginya. Ustadz Abdul Somad umurnya kemana saja? SD, tamat 1990. Habis itu kemana? Taman SMP Sanawiyah 93. Habis itu kemana? Taman Aliyah 96. Habis itu kemana? Ke IAIN Susko 97. Habis itu kemana? Ke Mesir 98. Habis itu kemana? Tamat dari Mesir 2002. Habis itu kemana? Singgah pula ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Sampai 2004. Habis itu kemana? Ke Maroko. Sampai 2007. Habis kemana? 2008. Pulang ke Pekanbaru. Habis itu kemana? 2018. 10 tahun saya sudah di Pekanbaru. 10 tahun kita berjuang. Jadi oleh sebab itu, maka ini perjuangan panjang. Umur, saya sudah hitung-hitung umur saya, insya Allah mati 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977, tahun 2040 umur saya pas 63 tahun. Kalau sampai. Kalau tak sampai, Alhamdulillah. Kalau sampai, Alhamdulillah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, amalku bertambah. Ditakdirkan Allah saya hidup besok pagi, amal saya bertambah. Pertama, pengajian di Azhar Sifabudi. Yang kedua, pengajian besok di An-Nur. Yang ketiga, pengajian zuhur besok di Kampar. Yang keempat, pengajian besok asar di Asrama Tentara Salo. Yang kelima, pengajian besok maghrib di Air Tiris. Hidup saya besok, bertambah amal. Kalau mati malam ini, menangis panitia itu. Kenapalah Ustadz Somad semangat terus? Saya bilang saya lemah. Saya ini manusia yang lemah. Tapi kenapa semangat? Doa dari jamaah dan panitia. Yang paling kuatlah doanya supaya saya panjang umur. Tentu pemuda Pancasila malam ini. Ya Allah, sampailah umur Ustadz itu sampai malam nanti. Masalah esok pagi tak ada lagi, tak apa-apalah. Yang penting selesai acara kami ini. Tentu orang yang besok gitu juga. Kata tentara-tentara di Salo, ya Allah, sampaikanlah sore besok ya Allah. Jadi terus umur kita itu bertambah. Adrenalin, semangat kita bertambah. Makanya menengok orang banyak. Kadang kita lesu, letoy, mau mati. Tapi menengok orang banyak, Masya Allah, bangkit semangat. Itulah mengapa kita disuruh sholat berjamaah. Jangan duduk di rumah sendiri, datang hantu. Datang ke masjid, ramaikan, ibu-ibu wirid yasin, pengajian, tablik akbar, terus bersama orang baik, di majelis yang baik, di tempat yang baik, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala.